Kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami dan yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, menyucikan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami di Gereja Injil Karunia Makedonia Jemaat Cibubur pada saat ini, kami bersyukur kami dapat melaksanakan pertemuan ibadah kami untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan kami semua, dan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami akan melihat kebenaran firman Tuhan yang telah menguduskan kami, dan firman Tuhan yang akan terus menolong kami supaya kami bisa hidup terus setia kepadamu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat saya persilahkan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan tadi, kebenaran Tuhan yang menguatkan kita. Di sini kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada yang menyampaikan kesaksian, ada yang menyampaikan pujian, pengalaman rohani dan berbagai hal, dan juga firman Tuhan terutama yang akan terus memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa terus dipakai oleh Tuhan untuk membagikan berkat rohani, keselamatan hidup yang kekal kepada semua orang yang kita kenal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang lalu. Kita masih berbicara firman Tuhan seputar tentang kejelasan daripada Injil Kristus. Amin. Karena hidup kita punya arti dimulai dari sini, ya. Sama seperti yang sudah disaksikan tadi kepada kita, bahwa kalau kita tidak mengerti tentang Injil, kabar baik yang dari Tuhan, sebenarnya hidup kita itu akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita mengerti Injil, kabar baik, maka itu adalah isi hati Tuhan, sehingga kita pun bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mempercayai dan juga mengasihi orang lain supaya menerima kebenaran itu. Amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan topik dikuduskan oleh kebenaran. Ya, dikuduskan oleh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan yang sangat penting kita jawab adalah, sebetulnya apakah ada orang kudus di dunia ini? Umumnya orang menjawab apa? Tidak ada. Karena semua orang rata-rata mengaku dirinya adalah orang berdosa. Mau bukti? Tanya aja. Tanyakan saja kepada keluarga, tadi sudah disaksikan di depan. Pasti mereka dijamin mengaku dirinya adalah orang berdosa. Tapi mereka mengatakan percaya kepada Yesus. Jadi apa gunanya Yesus mati hapus dosa kalau toh masih tetap orang berdosa? Tapi kita bertanya lagi, memangnya ada orang kudus di dunia ini? Karena jarang-jarang orang mengatakan aku adalah orang kudus. Nah, saudara-saudara, kita akan memulai dulu dari definisi atau arti daripada kudus itu, karena semua berawal dari kesalahpahaman tentang arti kudus itu.
Ada orang menganggap bahwa kudus itu adalah tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan dosa dan lain sebagainya, tidak pernah melakukan kesalahan. Pokoknya itu adalah orang kudus. Itu arti kudus, suci. Ya, itu yang mereka pahami. Kalau itu arti daripada kudus diterapkan kepada manusia, memang tidak ada. Tidak ada manusia yang kudus kalau begitu. Ya kan? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau tidak ada orang kudus di dunia ini, lalu nanti Tuhan Yesus datang menjemput siapa? Menjemput orang berdosa? Mana mungkin? Karena dosa tidak bisa masuk ke surga. Betul? Ya, harus kudus baru bisa masuk ke surga. Nah, kalau tidak ada orang kudus berarti ya sia-sialah semua iman orang yang mengaku percaya pada Yesus. Pasti ada orang kudus. Amin. Pasti. Tapi pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat arti daripada kudus itu sendiri menurut Alkitab dulu ya. Kita mau lihat dulu di dalam kamus Alkitab. Kamus Alkitab. Tahu saudara-saudara, di belakang kamus, di belakang Alkitab itu ada namanya kamus. Ya, ada kata kudus di sana. Ya, bisa dibuka di ujung. Ya, bukalah kata kudus. Siapa yang sudah menemukan? Ya, coba kita lihat kata kudus. Oke. Siapa yang sudah menemukan? Ada kan? Ada. Di dalam Alkitab terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bacalah di situ apa sebenarnya arti kata kudus. Ya. Saya baca ya. Kudus, Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19 ya. Ini yang menarik, yang terakhir ini. Perhatikan baik-baik ya. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Saya ulangi. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Jadi arti daripada kudus itu adalah dipilih menjadi milik Allah. Dan orang-orang kudus itu adalah orang-orang Kristen. Tapi berapa banyak orang yang mengaku Kristen sekarang ini sekaligus juga mengaku dirinya adalah orang kudus. Orang Kristen tapi aku adalah orang berdosa. Itu yang ada. Ya kan? Nah, berarti ini kan kekeliruan memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang arti daripada kudus itu sendiri. Sehingga orang cenderung tidak mau mengaku saya adalah orang kudus. Kenapa? Karena dia berpikir orang kudus itu adalah orang yang tidak pernah bersalah. Itu kekeliruan memahami. Arti orang kudus adalah sudah dipilih menjadi milik Tuhan, dikuduskan oleh Roh Kudus, dan semua orang Kristen adalah orang kudus. Paling-paling di gereja mengaku adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus. Nanti kalau udah keluar dari gereja apa? Kembali lagi orang berdosa. Jadi seminggu atau 6 hari orang berdosa, pas pada hari Minggu adalah orang kudus. Itu pun hanya 2 jam di dalam gereja saja. Setelah keluar jadi orang berdosa. Nah, ini kan lebih lama berdosanya daripada kudusnya. Padahal nanti akan kita lihat bahwa sebetulnya atas pekerjaan Kristus bahwa kita ini bukan dikuduskan hanya sementara tapi satu kali untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau memang ada orang kudus di dunia ini, orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi miliknya, ya, siapakah mereka dan di manakah mereka? Ya, siapakah mereka? Orang-orang kudus itu. Dan di manakah mereka berada?
Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa menemukan orang-orang kudus adalah adanya di mana? Di dalam Alkitab. Jangan dicari di tempat lain. Pertama-tama, cari dulu semua kebenaran berdasarkan apa? Alkitab. Baru nanti kita lihat di dalam kehidupan yang nyata, ada enggak yang sama dengan yang dikatakan di Alkitab itu? Ya kan? Nah, jadi siapakah orang kudus dan di manakah mereka? Mari kita buka kitab Roma. Misalnya kita buka di dalam kitab Roma, contohnya orang-orang kudus di dalam Alkitab. Ya, kita akan membuka lebih cepat Alkitab kita supaya kita menggunakan waktu dengan lebih efektif ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita baca ayat 1 dan juga ayat 7. Jadi 2 ayat 1 dan ayat 7. Ya, saya baca begini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi surat firman Tuhan ini dari Paulus ditujukan sebagai penerima kepada orang-orang kudus di mana? Di Roma, di kota Roma waktu itu. Kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus. Mari kita buka 1 Korintus pasal 1. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan membaca ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dari Paulus kepada orang-orang kudus di Korintus, di kota Korintus waktu itu. Lanjut, 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1, kita baca ayatnya yang pertama. Ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara mendengarkan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Amin. Dari Paulus kepada semua orang kudus di Korintus dan di Akaya. Sudah? Waktu itu. Sudah? Itu yang ada di Alkitab. Lagi, masih ada lagi. Kita baca Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama. Ya. Kita baca 3, 2, 1. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sudah jelas? Iya. Kepada orang-orang kudus. Kalau di bahasa daerah, bahasa Batak, orang kudus itu apa? Nabadia. Amin. Iya. Nabadia, orang kudus yang ada di mana? Di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nanti kita lihat, ya. Kalau begitu, kalau kita percaya, pantas kita disebut juga sama seperti mereka kan? Sebagai orang-orang apa? Orang kudus. Apa bedanya? Mereka percaya, kita percaya. Amin. Mereka hidup di dunia, kita juga hidup di dunia. Yesus yang mereka sembah, itu juga Yesus yang kita sembah. Jadi di sini orang-orang kudus yang percaya dalam Kristus Yesus yang ada di Efesus. Bukan lagi hanya yang ada di Efesus kalau begitu. Kalau kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, maka berarti kita juga adalah bagian daripada orang yang disebut orang-orang kudus. Yang ada di mana? Yang ada di Jakarta. Amin. Yang ada di mana lagi? Di tempat-tempat yang lain. Kalau mereka mengerti arti kudus yang sebenarnya, pasti mereka juga mengaku sama seperti yang dikatakan Alkitab ini, bahwa kita adalah orang-orang kudus. Lagi, kita lihat lagi Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-1. Ya, kita baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di mana? Di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Bukan hanya di Efesus, bukan hanya di Roma, tapi ada juga di Filipi, di kota Filipi waktu itu. Mereka juga disebut apa? Orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada dikatakan oleh Rasul Paulus semua orang yang menerima firman daripadanya, dia menyebutnya kumpulan daripada orang-orang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, terakhir kita baca contohnya adalah di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca 3, 2, 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Orang-orang kudus di Kolose, orang-orang yang percaya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai mereka. Amin. Nah, kita pun saudara-saudara, kalau kita adalah orang percaya, dan memang kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang kudus. Artinya sudah dipilih menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu kita bertanya sekali lagi, kenapa orang-orang yang banyak tadi? Banyak nggak tadi? Banyak. Jadi nggak usah kita takut, nggak usah kita khawatir seolah-olah orang kudus itu adalah sedikit, banyak. Amin. Tapi Tuhan mau lebih banyak lagi. Karena dalam 1 Timotius 2, 3 dan 4 firman Tuhan katakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bukan hanya sedikit saja, bukan hanya setengah saja, semua. Ya, karena itulah perlu kita memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Jadi mengapa orang-orang ini menjadi orang kudus, saudara-saudara? Mengapa mereka bisa jadi kudus? Mengapa mereka dikatakan menjadi suci? Ya, mari kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Apa yang menyebabkan seseorang saat ini bisa menjadi orang kudus, bisa menjadi orang benar? Ya, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Kita baca dari ayat 18. Ya, dari ayat 17 sampai 19 ya. Kita baca begini firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Perhatikan situ. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, 18. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19, perhatikan. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Jadi orang-orang kudus itu menjadi kudus karena dikuduskan oleh kebenaran. Amin. Nanti kita akan tanya, kebenaran yang mana? Karena begitu banyak kebenaran Tuhan di dalam Alkitab ini kan. Masa harus tahu dulu semua isi Alkitab, Kejadian sampai Wahyu baru bisa kudus? Enggak. Pasti ada khusus, spesial kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ini yang menguduskan seseorang kalau dia percaya ke situ. Amin. Jadi supaya jangan bingung orang yang menginjil dan orang yang mendengarkan Injil, yang mana nih yang harus kita percaya ini? Ya kan? Yang sana bilang harus dengan hukum Taurat, berbuat baik baru bisa kudus. Yang sana bilang harus rajin memberikan ini, memberikan itu, dan berbuat ini, berbuat itu baru bisa kudus. Yang mana nih kebenaran yang harus kita percayai, yang menguduskan kita? Amin. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka dikuduskan dalam kebenaran. Berarti kita harus cari tahu kebenaran yang mana. Amin. Nah, sekarang marilah kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Mari kita lihat kebenaran Allah yang menguduskan manusia saat ini, yang menjadikan manusia menjadi milik Allah untuk selama-lamanya saat ini adalah karena percaya kepada kebenaran
kebenaran Allah dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Coba kita baca Galatia 2 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan, lihat, melakukan hukum Taurat, ya. Karena hukum Taurat itu adalah perbuatan baik, kan? Benar Bapak Ibu? Hukum Taurat itu adalah perbuatan baik, adalah kudus. Ya. Tapi dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan itu. Lah. Kenapa? Kalau tidak bisa dibenarkan atau dikuduskan karena melakukan hukum Taurat, lalu kita dibenarkan dan dikuduskan karena apa? Dikatakan tadi di situ lanjutannya adalah tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Oh, ini adalah kebenaran Allah, kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan. Amin. Lanjut. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Terus, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat sekalipun. Tidak ada yang bisa jadi benar. Tidak ada bisa jadi bertemu dengan Tuhan hanya karena dia sudah menjadi orang baik. Enggak. Ya. Tetapi dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan adalah karena kebenaran, karena melalui iman. Amin. Bukan melalui iman tambah perbuatan, tidak. Melalui iman saja. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kenapa bisa sekarang orang dibenarkan? Kenapa sekarang orang bisa jadi kudus? Kenapa orang bisa diselamatkan saat ini? Hanya karena percaya. Ya, tadi seperti sudah disaksikan di depan, orang bilang, segampang itu. Iya memang. Kenapa bisa jadi gampang saat ini jadi orang benar, jadi orang kudus di hadapan Tuhan? Kenapa bisa gampang saat ini diselamatkan masuk surga? Kenapa Bapak Ibu? Alasannya apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membayar semua. Amin. Membayar semua penghalang, menyingkirkan semua penghalang untuk kita bertemu dengan Tuhan. Semuanya, bukan sebagian, semua dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi apalagi yang menghalangi? Amin. Apalagi yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Apalagi yang menghalangi untuk kita menjadi orang kudus? Sudah secara langsung otomatis kita jadi orang kudus kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya tadi dikatakan di dalam kamus itu, orang-orang dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus adalah orang-orang Kristen. Karena orang Kristen percaya kepada Yesus. Masalahnya tidak semua orang yang mengaku Kristen percaya bahwa dirinya adalah orang kudus. Ada apa masalahnya? Karena tidak mengerti mungkin, atau mungkin belum juga ada orang yang memberitahukan kepadanya tentang Injil yang benar. Nah, jadi kita dikuduskan oleh karena kebenaran, bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi Roma 10. Roma 10 adalah contoh bagaimana orang yang sangat giat, sangat setia kepada Tuhan, ya, dalam pikiran mereka kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Karena itu mereka lakukan menurut kebenaran mereka sendiri, bukan berdasarkan kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 1-3. Kita baca ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sudah selamat belum mereka? Belum. Ya, ini masih didoakan. Bukan berarti orang selamat karena didoakan. Ya, nggak ada orang selamat masuk surga karena didoakan. Orang masuk surga karena
percaya, diselamatkan karena percaya. Tapi maksudnya orang-orang yang masih belum menerima kebenaran itu perlu kita doakan supaya mereka membuka hatinya untuk menerima dan percaya kepada kebenaran. Amin. Nah, 2. Kenapa mereka didoakan supaya diselamatkan? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, giat untuk Allah. Hah? Saudara-saudara, orang-orang ini bukan orang-orang yang tidak rajin. Ya Bu? Ya Pak? Iya. Orang-orang yang disebutkan oleh Paulus ini bukan orang-orang yang tidak rajin pergi menyembah Tuhan, rajin mereka. Ya kan? Tapi apa? Selanjutnya apa? Lanjutannya apa? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Coba lihat itu Bapak Ibu Saudara. Giat saja tidak cukup, taat saja tidak cukup, setia saja tidak cukup. Tetapi yang terpenting adalah punya pengertian yang benar. Amin. Pengertian yang benar tentang apa? Pengertian yang benar tentang Injil keselamatan. Amin. Pengertian yang benar tentang Injil kasih karunia Allah. Pengertian yang benar tentang jalan keselamatan, barulah bisa diselamatkan. Bukan soal giatnya, aktifnya, rajinnya. Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bagaimana pengertian seseorang tentang pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu yang diperhitungkan. Amin. Makanya saudara kalau memberitakan Injil kepada orang lain, jangan ngomong yang baik macam-macam, yang lain segala macam, tidak usah, ya kan? Boleh saja bercerita tentang air bah Nuh, ya kan? Kemudian bercerita tentang Abraham dan sebagainya, cerita tentang Daud, boleh aja, tapi nggak bakalan bisa diselamatkan hanya karena cerita dengan itu. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada pengertian yang benar tentang keselamatan. Memangnya bagaimana pengertian yang benar tentang keselamatan? Beritahulah bahwa dosamu semuanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya. Jangan pikir sedikit atau separuh, setengah. Tidak. Tapi apa? Lunas dibayar. Amin. Kalau kau percaya itu, janji Tuhan berkata, firman Tuhan berkata apa? Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Pasti diselamatkan. Amin. Tadi anak-anak sekolah minggu sudah bersaksi di depan ini. Apa yang mereka katakan? Saya orang kudus, saya orang percaya, saya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus semua dosa saya. Kata anak-anak sekolah minggu. Karena dari kecil mereka sudah harus ditanamkan kebenaran itu. Sehingga mereka tidak akan bisa suatu saat nanti mereka akan teguh berpegang pada kebenaran itu dan bahkan membagikannya kepada teman-teman mereka. Sesudah dewasa mereka bertumbuh dalam iman pengenalan yang benar kepada Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjutkan ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Lihat, mengenal kebenaran Allah. Tadi di Galatia 2 sudah ayat 16 sudah kita baca apa itu kebenaran Allah yang harus dikenal oleh semua orang. Kebenaran karena iman. Ya, sama-sama kita berkata kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan. Itu tidak bakalan diterima oleh Tuhan. Tidak bisa. Karena itu menggagalkan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tapi kalau kebenaran karena iman itu meninggikan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita menerima kebenaran karena iman. Karena itu kebenaran saat ini yang menguduskan kita. Yesus berkata tadi, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran Kristus, yaitu salib yang mengampuni segala dosa kita. Amin. Nah, itu adalah kebenaran Allah. Lanjut tadi, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Apa kebenaran manusia yang mereka dirikan saat ini? Perbuatan. Saya masuk surga karena perbuatan. Itulah kebenaranmu sendiri. Engkau berarti secara tidak langsung mengatakan kau tidak butuh kebenaran Allah atau kebenaran Kristus. Buang semua kebenaranmu, terimalah kebenaran Kristus. Apa kebenaran Kristus? Dia mati menghapus semua dosamu sekali untuk selama-lamanya. Saya mau bertanya, anak kecil bisa nggak menerima kebenaran itu? Bisa. Amin. Iya.
Jadi tidak seperti kelompok-kelompok mengajarkan bahwa anak-anak katanya nggak bisa percaya. Loh, kan Yesus bilang apa? Janganlah kamu menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Amin. Ya berarti anak kecil juga bisa menerima kebenaran. Karena begitu simpel. Tapi saya bertanya, profesor yang paling pintar bisa menolak kebenaran itu enggak? Bisa. Udah profesor itu menolak. Udah punya ilmu yang paling tinggi di dunia pun bisa menolak kebenaran itu. Kalau dia tidak, caranya menolak bagaimana? Ya enggak percaya aja. Sedangkan anak kecil menerimanya hanya dengan percaya saja. Iya kan? Jadi benar tadi yang disaksikan bahwa begitu sebetulnya terbuka keselamatan itu kepada semua orang saat ini. Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, berikutnya akan kita lihat bahwa kita dikuduskan oleh kebenaran. Kebenaran di dalam Ibrani 10 ayat 10 kita baca firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14 kita akan membacakan bahwa kita dikuduskan oleh kebenaran ini. Kita dikuduskan di dalam kebenaran Allah ini, kebenaran Tuhan ini. Yaitu apa? Dan karena ya, ayat 10 ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita bukan dikuduskan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kebenaran Allah, tapi kebenaran Allah menyatakan di sini kita telah, bukan belum, sudah dikuduskan oleh darah Yesus berapa kali? Sekali untuk selama-lamanya. Ayatnya yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Sudah dikuduskan, sudah disempurnakan. Amin. Sudah sempurna. Amin, saudara. Sudah sempurna. Ya, tidak bercacat lagi. Itulah kebenaran Allah yang kita terima dan menjadi milik kita. Sudah dikuduskan dan disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Semuanya ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus. Tidak ada pekerjaan kita di situ. Tidak ada yang kita lakukan di situ. Kita hanya apa? Percaya atau menerima saja dengan percaya. Mudahkah menerimanya? Amin, mudah sekali, lebih daripada mudah, ya, mudah sekali. Hanya dengan percaya, bukan melakukan, karena Yesuslah yang melakukannya dengan sempurna dan kita juga menjadi sempurna di mata Tuhan, ya, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa hasilnya bila seseorang telah dikuduskan oleh kebenaran ini? Hasilnya apa? Manfaatnya apa? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayatnya yang ke 8 sampai ayatnya yang ke 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat saudara, Allah mengasihi kita bukan ketika kita sudah menjadi orang benar. Ketika kita masih orang berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Oh, luar biasa. Amin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Kristus mati untuk kita. Ya. Sekarang ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kita mudah-mudahan tidak, pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu hasilnya. Orang yang dikuduskan dalam kebenaran oleh darah Yesus, dia memiliki ukuran kepastian keselamatan masuk surga. Ini bukan kepastian manusia ya. Apa bedanya? Kalau manusia misalnya berjanji sesama kita ketemuan di sana ya, pasti ya, pasti. Belum tentu.
Bisa juga ada halangan. Ya kan? Tapi ini adalah pastinya siapa? Pastinya Tuhan. 100%, 100%, bukan 99%. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti dan pasti. Itulah hasilnya orang yang percaya saat ini kepada kebenaran Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita saat ini harus terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tidak ada lagi hal yang lain yang kita lakukan selain daripada mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan sudah menetapkan, memberikan, mengaruniakan yang terbaik bagi kita, saudara, yang tidak kita usahakan. Kalau yang baik yang kita usahakan, itu belum tentu yang terbaik. Dan yang kita usahakan biasanya itu ada cacatnya, ada kurangnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia yang latar belakangnya sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara, Tuhan mengusahakan keselamatan kita. Dialah yang berusaha untuk keselamatan kita, bukan kita. Maka kita sekarang sudah sempurna di hadapannya. Amin. Maka saudara, itu yang menyebabkan mengapa kita harus selalu bersaksi dan berani menyatakan kepada semua orang pengharapan kita di dalam Kristus. Kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Memang kelihatannya itu sepertinya apa? Sepertinya kelihatannya orang bilang apa? Sombong. Tapi itu karena dia nggak mengerti. Amin, saudara. Coba dia mengerti kebenaran Allah. Karena dia masih mengandalkan kebenaran diri sendiri. Giat untuk Allah tapi tanpa pengertian. Jadi saudara dan saya tidak boleh sakit hati atau marah kepada orang yang mungkin menjelek atau menolak atau bahkan menghina mungkin kebenaran itu. Tetaplah kita mengasihi semua orang. Amin. Kenapa? Karena kitalah yang mengerti tentang kebenaran ini, maka kita juga yang harus bersabar sampai orang lain sampai kepada pengertian itu. Menuntun mereka sampai pada pengertian itu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu bagaimana di hadapan sesama manusia? Di hadapan siapa? Di hadapan sesama kita di mata orang lain. Kalau yang pertama tadi kita dikuduskan, kudus sekali untuk selama-lamanya, itu adalah di hadapan siapa? Tuhan. Iya, di hadapan Tuhan. Dan itu yang menjamin, bukan di hadapan manusia. Bisa aja kelihatan orang benar di hadapan manusia kan? Tapi ternyata di hadapan Tuhan dia adalah orang yang tidak benar. Ya kan? Nah, sekarang kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu kita di hadapan manusia bagaimana? Lalu apakah kita tidak perlu benar di hadapan manusia? Harus. Iya kan? Nah, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 12. Itulah sebabnya firman Tuhan datang menasehati kita, orang-orang kudusnya, selagi kita masih ada kesempatan di dunia ini, selama Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, maka inilah tugas kita yang harus kita pikirkan bersama, yaitu Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Saudara, dengarkan baik-baik. Ini ayat firman Tuhan yang paling banyak disalah mengerti oleh orang beragama Kristen, oleh pengajar-pengajar Alkitab. Kenapa salah mengerti? Karena kata-kata kerjakanlah keselamatanmu ini, mereka bilang, oh tidak bisa keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Kalau kau nggak mengerjakan keselamatan itu, maka kau juga batal masuk surga, tidak bisa masuk surga, tidak bisa diselamatkan katanya. Karena di sini dibilang kerjakanlah keselamatanmu. Ini bukan keselamatan masuk surga maksudnya, ya kan? Kalau sedikit saja mau menyelidiki dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan walk out your salvation. Walk out itu apa maksudnya? Kerjakanlah keluar. Perlihatkan kepada orang lain bahwa engkau sudah selamat. Amin. Itu maksudnya di situ. Itu yang dimaksud di sini. Perlihatkan kepada orang lain keselamatan yang sudah ada padamu. Karena keselamatan yang ada pada kita kan nggak dilihat orang, ya. Apa Pak Sidaputar lihat keselamatan saya, Pak? Nggak bisa lihat kan? Tapi karena saya bersaksi kepada Bapak, Bapak bersaksi kepada orang lain. Nah, jadi orang lain itu jadi tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Itu maksudnya di sini. Bukan karena perbuatan kita itu nanti tunggu-tunggu dulu makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Ya kan, dikit-dikit lagi sampai sempurna 99%. Nggak sampai 100%. Perbuatannya, pekerjaannya. Lalu orang itu hilang. Nggak masuk surga. Bukan begitu maksudnya. Keselamatan kita itu sudah permanen. Amin. Tapi kita perlu bertanggung jawab menyaksikan itu kepada orang lain melalui cara hidup kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu maksudnya, ya. Bukan kerjakanlah keselamatanmu bahwa kita ini turut untuk mendukung apa yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib. Wah, itu namanya menolong Tuhan. Masa Tuhan ditolong untuk menyelamatkan kita? Udah cukup dia saja. Amin. Cukup, kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup. Amin. Tapi di sini maksudnya adalah kerjakanlah keluar, walk out your salvation, kerjakan keluar, beritakan kepada orang lain melalui cara hidupmu. Saksikan kepada mereka bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Itu maksudnya. Ya. Tujuannya untuk apa? Apa supaya diselamatkan? Tidak. Tujuannya adalah kita baca ayat terakhir kita hari ini, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-12. Ya. Apa tujuannya kita sekarang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara? Tentu bukan lagi supaya kita diselamatkan, karena kita sudah ada di dalam keselamatan itu, dan keselamatan itu adalah hidup yang kekal, dan hidup yang kekal tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Matius pasal 5 ayat 12, kita baca sama-sama. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Amin. Jadi siapa yang ingin besar upahnya di sorga di sini, Bapak Ibu Saudara? Ya, amin. Berikan tepuk tangan. Ya, luar biasa. Iya, makanya itu kelihatan dari usaha kita untuk menyaksikan kepada orang lain kebenaran ini. Amin. Iya, makanya saya ajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita kan sudah punya apa? Sudah punya channel YouTube kita, di mana di situ semua pelajaran-pelajaran tentang Injil, keselamatan, kebenaran Tuhan yang menopang pemahaman setiap orang supaya sampai kepada pengertian yang benar, yaitu kebenaran Allah, supaya mereka dikuduskan karena kebenaran itu melalui iman mereka kepada Yesus Kristus. Kita share, kita bagikan kepada orang lain, kepada semua orang. Ini adalah zaman terbuka. Amin. Semua orang bisa men-share apa yang dianggap bernilai dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Iya, bebas. Tidak ada yang bisa melarang. Ini adalah zaman yang terbuka, dan justru zaman yang terbuka, informasi yang terbuka, globalisasi ini
adalah jalan yang sangat baik buat orang percaya untuk mengasihi semua saudara-saudara kita, semua teman-teman kita, semua orang yang kita kenal, supaya mereka juga mengalami kebenaran yang menguduskan ini. Amin. Siap saudara-saudara untuk bisa membagikan kebenaran ini kepada orang lain? Amin. Iya, karena itu adalah kerjakan keselamatan. Itu adalah bentuk daripada kita mengerjakan keselamatan kita tanpa takut dan gentar, ya, saudara. Maka janji Tuhan tadi apa? Upahmu besar di surga. Siap Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan nyatakan menguduskan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami di Bukit Kalvari. Darah-Mu telah tercurah menguduskan, menyucikan kami sehingga kami menjadi orang-orang kudus-Mu. Kami juga rindu membagikan kebenaran ini, menyaksikan kebenaran ini sebagai bentuk dari perwujudan dari kebenaran yang kami imani, mengerjakan keselamatan yang ada pada kami. Maka kami mohon bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, supaya kami lebih bersemangat lagi memberitakannya kepada semua orang. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan. Engkau tidak akan membiarkan kami dalam kekhawatiran, dan Engkau tidak akan membiarkan kami dalam ketakutan, karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan keberanian iman, yang membangkitkan kasih dan ketertiban, pengendalian diri, supaya kami bisa tetap menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.